Saat kita bingung, kita harus menelusuri apa sih yang menjadi penyebab persoalannya. I hope you are on the right video. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Mardiana Wibowo. Teman-teman bisa manggil saya Della. This is first video. Jangan lupa buat subscribe. Oke, di sini nanti kita tidak akan membahas mengenai bagaimana sih cara agar menghasilkan skripsi atau penelitian yang berkualitas. Tetapi jika teman-teman sedang mencari apa sih tips agar kita bisa lebih konsisten dalam mengerjakan skripsi, you are on the right video. Oke, langsung saja. Di sini nanti saya akan menjelaskan 3 tips agar kita bisa lebih konsisten dalam mengerjakan skripsi. Tips yang pertama yaitu tekad dan niat untuk mengerjakan skripsi. Mungkin hal ini terdengar sepele, tetapi justru itu merupakan pondasi yang sangat penting agar kita bisa menyelesaikan serangkaian proses dari skripsi, mulai dari proposal sampai dengan skripsi itu di ACC. Nah, di sini nanti saya akan membagikan 3 poin agar kita menumbuhkan tekad dan niat dalam mengerjakan skripsi. Oke, poin yang pertama yaitu sebuah pertanyaan ke diri sendiri. Nah, mungkin ini cocok buat teman-teman yang saat ini baru akan mengambil skripsi. Mungkin merasa ragu atau mungkin takut buat ngambil skripsi atau enggak. It's okay, enggak apa-apa. Karena saat itu saya pun juga merasakan hal yang sama. Sampai-sampai saya mikir seperti ini, apakah saya harus mengambil di semester depan? Karena ya merasa saat ini masih belum mampu, belum siap seperti itu. Nah, tiba-tiba ada sebuah pertanyaan ke diri sendiri yang kalimatnya seperti ini. Del, kamu yakin mau ngambil skripsi di semester depan? Kamu yakin diri kamu ini nih ketika ngambil skripsi di semester depan bisa lebih siap, lebih optimis, dan lebih mampu dalam mengerjakan skripsi? Atau jangan-jangan malah hanya menunda ketakutan, kebingungan untuk dibawa di semester selanjutnya? Nah, karena secara jujur, secara sadar bahwa diri saya ini tidak bisa menjamin semisal saya semester depan mengambil, terus saya lebih mampu atau lebih optimis, karena tidak bisa, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil skripsi di semester ini. Kemudian juga ada faktor juga yang melatar belakangi hal itu, yaitu adalah pertama, faktor dari teman. Sudah coba nih tanya-tanya ke teman, dan hampir rata-rata itu pada belum siap juga untuk mengambil skripsi ini. Jadi menurutku ini sebuah peluang. Teman-teman masih bingung juga, kita bingung, kita bisa saling sharing. Terus yang poin kedua adalah dalam penyusunan skripsi ini pasti kita difasilitasi oleh kampus berupa dosen pembimbing yang pasti beliau bakal mau mengarahkan kita, membimbing kita, dan juga bersedia untuk mendampingi kita selama serangkaian proses dari skripsi. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah dari orang tua. Saat itu orang tua telepon, "Dek, kapan adik wisuda? Ibu udah mau pensiun," bilangnya kayak gitu kan. Dan itu dari percakapan itu menumbuhkan kegundahan di hati. Serasa hati tuh ingin segera lulus biar orang tua seneng. Kalau orang tua seneng, ya yang terasain tuh jauh lebih seneng seperti itu. Semoga ibu nonton. Oke, next. Kemudian yang ketiga adalah tidak mau memberatkan diri sendiri lagi, mulai dari segi biaya, kemudian dari segi waktu, dari segi energi, dan juga pikiran. Itu kayak capek banget sih kalau kita harus membawa itu lagi gitu loh di semester selanjutnya jika skripsi ini nggak selesai di sini. Karena dari segi biaya juga lumayan, kita harus bayar 2 kali, belum nanti lain-lainnya juga. Dari segi waktu juga semakin panjang. Kemudian energi, pikiran udah benar-benar terkuras di situ. Nah, justru lebih enak lagi semisal ini diselesaikan di sini. Jadi untuk biaya, waktu, energi, dan pikiran bisa kita manfaatkan untuk prioritas yang lainnya. Dari 3 hal itu tadi mampu menumbuhkan tekad dan niat untuk mengerjakan skripsi. Nah, jika itu bermanfaat buat teman-teman bisa mengaplikasikannya juga, atau teman-teman bisa menganalisa apa sih yang menjadi tekad dan niat dari teman-teman sendiri. Tips yang kedua yaitu kenali lebih dalam apa sih yang menjadi persoalan, kemudian ketakutan atau keraguan dari teman-teman, sehingga itu menjadikan faktor penyebab untuk tidak konsisten dalam mengerjakan skripsi.
Nah, review aku pada saat itu yang pertama adalah tidak paham atau tidak tahu bagaimana cara penyusunan skripsi. Nah, itu caranya adalah tinggal kita melihat pedoman skripsi. Biasanya dikirimkan sama kita pelajari tuh, baca-baca cara penyusunannya seperti apa. Baru setelah itu kita bisa melihat dari skripsi cutting. Kan kurang lebih kalau hanya di atas kita 1 tahun mungkin hampir sama seperti itu. Kemudian juga yang kedua terkait metodologi penelitian. Nah, apalagi dulu kuliah aku tuh nggak fokus. Makanya pas metode penelitian ini bingung, aku harus pakai analisa apa, kemudian harus pakai analisis data yang seperti apa, kemudian ini mau ngambil penelitian yang apa, kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dijawab dengan cara apa? Semisal teman-teman udah menentukan judul penelitian, nah teman-teman tinggal mencari keaslian dari penelitian, itu berupa penelitian terdahulu, dilihat tuh bagian metodologinya, dia menggunakan metode apa saja. Dan ketika teman-teman sudah mendapat inspirasi itu, teman-teman juga bisa ke perpus. Biasanya kan di kampus-kampus itu menyediakan perpustakaan, mungkin kurang lebih pasti ada perpustakaan, dan di situ menyediakan buku metodologi penelitian. Teman-teman bisa baca di situ apa sih yang teman-teman tidak ketahui, yang teman-teman tidak pahami, teman-teman bisa baca di situ. Itu merupakan bentuk fasilitas yang disediakan oleh kampus, dan itu benar-benar ngebantu banget. Apalagi kalau kita penelitian, kita kan harus mencari sumber yang kredibel. Nah, itulah buku satu-satunya. Kemudian yang kedua adalah bisa menonton YouTube. YouTube ini benar-benar membantu banget dalam pengolahan data, atau mungkin dalam teman-teman membedakan menggunakan korelasi yang persen seperti apa, Spearman yang seperti apa, kayak gitu. Nah, itu di YouTube tuh ada, jadi teman-teman bisa memahaminya. Nanti aku bagi ya untuk yang aku tonton di sini ya, di sini sama di sini. Oke, selanjutnya juga teman-teman bisa melihat dari jurnal-jurnal yang terdahulu seperti apa buat referensi, seperti itu. Jadi itu benar-benar ngebantu semua untuk menyelesaikan skripsi ini tuh selesai. Tips yang ketiga yaitu buat timeline kalian sendiri, karena timeline itu akan menjadi acuan dari teman-teman untuk konsisten dalam mengerjakan skripsi. Nah, biasanya di skripsi itu kan ada minimal bimbingan berapa kali agar bisa ujian proposal, kemudian ditambah bimbingan berapa kali agar bisa melakukan seminar hasil. Nah, teman-teman buat timelinenya, mulai dari timeline bimbingan tadi berapa kali, kemudian pengambilan data berapa lama, perizinan berapa lama, kemudian pengolahan data berapa lama. Nah, itu teman-teman harus buat timelinenya biar nanti menjadi acuan buat kedepannya, seperti itu. Kemudian nih, jika ada pertanyaan, Dil, aku udah nentuin nih tanggal 7 bakal bimbingan, tapi ternyata revisian yang kemarin di poin tertentu itu belum menemukan hasil. Nah, itu apakah aku harus memaksakan diri untuk bimbingan di tanggal 7 atau gimana? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita pernah di posisi yang sama nih. Aku juga sama, saat itu juga di posisi saat itu. Cuman bedanya adalah tergantung. Yang bisa jawab apakah kita harus bimbingan atau enggak, itu ya dari diri teman-teman sendiri. Semisal teman-teman udah yakin nih, udah bener-bener yakin bahwa dari serangkaian jeda waktu itu teman-teman sudah bener-bener mencari poin yang direvisi, udah membaca banyak buku, kemudian juga udah bener-bener mencari baik via YouTube dan sebagainya, teman-teman baca jurnal dan sebagainya. Nah, jika itu memang tidak membuahkan hasil sampai nanti di tanggal 7 itu, tapi ini dengan catatan teman-teman sudah yakin bahwa kita udah bener-bener mencari poin itu, gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa, lanjutin aja, besok di tanggal 7 tetap bimbingan. Dengan cara apa yang udah teman-teman cari, hasilnya apa, teman-teman transferlah itu ke dalam skripsi kalian. Kalian tulislah di situ, kemudian habis itu kita bimbingan sama dosen pembimbing, tinggal disampaikan aja kesulitannya apa, kemudian hasilnya seperti ini. Nanti pasti dari beliau bakal memberikan masukan, oh ternyata seperti ini. Justru tuh memberikan sensasi kayak, oh ternyata gini ya, oh ternyata poin kemarin seperti ini. Jadi kayak lebih semangat lagi dalam mengerjakan skripsi, seperti itu. Nah, dan mungkin untuk timeline ya, untuk acuan timeline, dan aku saranin banget ke teman-teman, nanti aku kasih contoh di sini ya. Itu ada dulu aku buat kayak misalkan dalam 1 bulan nih ya, kayak buat tanggalan gitu kan. Nah, itu kita tulis buat progresnya. Misal tiap tanggal 1 skripsi, 2 skripsi kayak gitu. Itu biar apa? Biar agar kita nggak down. Kadang progres yang terlihat itu nggak sesuai sama yang kita inginkan, kayak progresnya kok pelan banget, masa baru seminggu
kita masih di poin yang sama misalkan seperti itu, atau kok poinnya terlalu sedikit banget, kan bisa down kan, akhirnya itu menjadi kayak bumerang, malah jadi kita malas ngerjain skripsi atau mungkin menjadi tidak konsisten kan. Nah tapi dengan adanya timeline harian itu, teman-teman bisa review nih dan lebih ke oh ya udah nggak apa-apa kalau dapatnya segini, yang penting kan dari tanggal ini teman-teman bisa melihat oh aku udah kok mengerjakan skripsi dari tanggal ini kayak gitu. Jadi semisal progresnya kayak gini ya udah nggak apa-apa, yang penting kita tetap jalan terus sampai skripsi itu ya udah kita kerjakan terus pelan-pelan kayak gitu. It's okay, nggak apa-apa. Oke, sebelum ke penutup, ini ada tips tambahan buat teman-teman agar kita tidak down atau sedih semisal ternyata schedule yang udah kita buat itu tidak sesuai dengan atau tidak sejalan dengan perencanaan kita di awal. Itu yang pertama adalah pahami bahwa dalam menyelesaikan skripsi itu kita pasti bersinggungan dengan hal-hal yang berada di luar kontrol kita. Entah itu mungkin dari perizinannya yang lama, penelitiannya yang serasa seperti oh ternyata ada kegiatan ini di PHRS-nya atau sebagaimana kayak gitu. Oh yang ketiga mungkin dari pembimbingnya atau bagaimana. It's okay, nggak apa-apa. Atau mungkin dari teman-teman lagi sakit. Itu kan juga hal-hal yang di luar kontrol kita. Nah solusinya adalah ya udah kita terima aja, kita lakukan aja pada saat itu sesuatu yang memang bisa kita manfaatkan sambil menunggu hal yang di luar kontrol kita. Bisa ngomong kayak gini karena memang pengalaman. Saat itu udah planning nih, dalam 1 hari harus ke TU, kemudian harus mengurus perizinan, dan juga harus ke perpustakaan. Hari itu juga ternyata 3-tiganya gagal, karena yang pertama di TU-nya lagi ada workshop, kemudian di perizinan di RS kan lumayan jauh tuh ya PP ya, itu ternyata baru cuti petugasnya kan, kemudian yang ketiga ternyata lagi di perpus baru stop opnam. Itu kan ya udah, itu memang hal-hal di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan adalah ya udah sambil menunggu itu kita mempersiapkan apa yang bisa kita siapin atau apa yang bisa kita cicil saat itu, kayak gitu, lebih ke memanfaatkan waktu. It's okay, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, jika ternyata teman-teman tidak sudah berusaha sangat keras nih, maksudnya teman-teman udah berusaha secara konsisten buat mengerjakan skripsi, tapi ternyata itu tidak bisa selesai dalam 1 semester, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kan diri kita udah tahu bahwa kita tuh benar-benar udah berusaha. It's okay, nggak apa-apa, kita udah berusaha, teman-teman udah sadar betul bahwa teman-teman udah bersungguh-sungguh untuk mengerjakan itu. Kalau memang nggak selesai dalam 1 semester ya nggak apa-apa, terima aja, tinggal kita tetap melakukan progresnya, tetap menyelesaikan skripsinya, prosesnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jika teman-teman merasa suntuk seperti aku, kalau aku ngerjain di sini ya kan, itu kayak mungkin 1 minggu tuh udah kayak pusing kayak gitu kan, udah bosen dengan suasana yang hanya 1 kotak 1 petak kayak gitu, teman-teman bisa ngerjain di luar. Semisal itu lagi posisi males ya kayak gitu, itu bisa ngerjain di luar. Itu kayak memberi udara yang seger, terus kemudian fresh kayak gitu kan, jadi kita bisa lebih semangat lagi dalam mengerjakan skripsi. Oke, itu aja. Semoga apa yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.